Nah, sekarang kita lanjutkan materinya dari buku paket halaman 199 sampai dengan 203 ya, materi matematika SMA kelas 10, kurikulum merdeka bab 7 tentang statistika. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan dengan mempelajari tentang persentil pada data kelompok. Sebelumnya, ya, kita telah mempelajari bahwa kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi di video sebelumnya kita telah belajar ada kuartil bawah atau Q1 ya kan, kemudian ada median ya Q2, lalu ada kuartil atas Q3. Nah, ini masing-masing membagi data itu menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu 25%, kemudian ini 50% untuk Q2 ya Dek ya. Lalu untuk Q3 ini ada 75%. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ukuran penempatan yang lain adalah persentil. Hanya saja persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, namanya saja persen, ya Dek ya. Persen itu artinya kan per 100. Nah, contohnya, persentil ke-10 ditulis dengan simbol P10. Artinya sebelum P10 terdapat 10% data dan sesudah P10 terdapat sisanya, yaitu 90% data. Atau kalau digambarkan jadinya seperti ini. Nah, ini adalah nilai data terkecil, ini adalah nilai data terbesar ya. Pas di tengah-tengah ini adalah median atau simbolnya adalah Q2. Oke. Nah, untuk P10 berarti bisa kita kira-kira ada di sini. Ini adalah P10. Di sebelah kiri P10 itu berarti nanti ada 10% dari total data. Ya. Jadi kalau jumlah datanya 100, maka ada 10 data di sebelah kiri P10. Nah, sisanya ya Dek ya 90% data itu ada di sebelah kanannya P10. Jadi kalau total datanya 100, maka di sebelah kanannya P10 itu ada 90 data. Nah, gambarannya seperti ini ya, paham ya? Selanjutnya cara menentukan persentil dalam data kelompok. Sama dengan cara menentukan kuartil dalam data kelompok, yaitu dengan cara interpolasi. Jadi kelompok data ditampilkan dalam tabel frekuensi kumulatif, lalu letak persentil adalah sebagai berikut. Contoh, ya ini P10, itu akan sama dengan data ke-10/100 dari total data. Lalu kalau P85, ya sama dengan data ke-85/100 dari total data. Nah, perhatikan di sini faktor pembaginya pasti sama dengan 100 ya, karena kita berbicara tentang persentil. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan eksplorasi 7.7. Nah, ini ayo bereksplorasi. Mari kita lihat data berikut. Data berikut menampilkan lamanya waktu yang diperlukan ketika seseorang mengurus KTP di Kelurahan M selama 1 minggu. Ini adalah data kelompok, gitu ya, karena datanya sudah dikelompokkan dalam kelas interval tertentu. Ini kelas yang pertama ya, 20 sampai 29 menit, frekuensinya ada 6. Nah, artinya apa? Artinya ada 6 orang atau ada 6 warga yang melaporkan bahwa ketika mengurus KTP ya dia membutuhkan waktu 20 sampai 29 menit. Nah, kira-kira maknanya seperti itu. Kemudian untuk kelas selanjutnya 30 sampai 39 menit. Ternyata frekuensinya 10. Nah, artinya apa? Artinya ada 10 warga, ada 10 orang ketika mengurus KTP ya di Kelurahan M membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 39 menit. Nah, seperti itu ya, paham ya? Oke, pertanyaan yang A. Hitunglah P65. Kita lanjutkan dulu dengan ayo berpikir kritis ya. Ketika kita melihat pengumuman atau klaim dari seseorang atau dari siapapun, ada baiknya kita mempertanyakan dasar dari klaim atau pengumuman tersebut. Tidak begitu saja menerimanya tanpa data pendukung. Nah, kehati-hatian ini menjadi bekal yang sangat penting saat menghadapi berbagai masalah. Ya, kita lanjutkan dulu. Oke, ini berkaitan dengan pertanyaan yang B ya Dek ya. Di papan pengumuman kantor kelurahan ternyata tertulis poster sebagai berikut. Untuk pengurusan KTP, hanya 10% dari warga yang perlu menunggu lebih dari 56 menit. Ya. Dengan menghitung persentil yang sesuai, berikan komentarmu.
tentang benar atau tidaknya isi dari poster tersebut. Oke, ini tabelnya saya tampilkan lagi di sini. Solusi untuk pertanyaan yang A ya. Jadi tugas kita yang A adalah menghitung P65. Ini berapa kan begitu. Karena data di atas merupakan data kelompok, maka kita akan menggunakan interpolasi untuk menemukan persentil ke-65. Pertama, kita tentukan dulu letak P65. Total frekuensi ada sebanyak 49 buah. Atau ini kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya ya Dek ya, frekuensi kumulatif. Untuk kelas pertama ini berarti frekuensi kumulatifnya 6. Kelas yang kedua tinggal ditambah ya, 6 tambah 10, 16. Kemudian kelas ketiga 16 tambah 18, 34. Kemudian di sini 34 tambah 13 sama dengan 47. Nah, 47 tambah 2 sama dengan 49 ya. Cocok ya. Jadi totalnya ada 49 data. Oke. P65 terletak pada data ke 65 per 100 kali 49 sama dengan 31,85. Artinya P65 terletak di data ke 31,85. Nah, jadi P65 ada di kelas dengan interval 40 sampai dengan 49. Coba kita cek ya. Yang kita cari P65 terletak di data urutan ke 31,85. Ya, berarti di kelas 40 sampai 49. Kalau di 30 sampai 39 ini kan berarti sampai data ke 16 saja. Nah, kan begitu. Yang kita cari adalah data ke 31,85. Ya, berarti ada di kelas 40 sampai 49 ya, paham ya? Tepi bawah kelas 40 sampai 49 39,5. Tepi atasnya adalah 49,5. Jadi ini adalah tepi bawah. Berarti 40 dikurangi 0,5 ya. Sama dengan berapa? 39,5. Kemudian ini adalah tepi atas ya. Berarti 49 ditambah 0,5 sama dengan 49,5. Nah, nih. Oke, kita lanjutkan. Banyaknya data sebelum 39,5 ada 16 data. Kemudian banyaknya data sebelum 49,5 ada 34 data. Kita cek lagi ya. Jadi sebelumnya 39,5 itu ada 16 data ya totalnya. Ya, atau 6 ditambah 10 16. Kemudian banyaknya data sebelum 49,5 totalnya ada 34 data. 6 ditambah 10 ditambah 18. Makanya di awal itu lebih enak kalau kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya ya, biar cepat. Oke, selanjutnya tempatkan angka-angka tersebut dalam garis bilangan sebagai berikut. Nah, ini adalah tepi bawah, ini adalah tepi atas. Ini adalah banyaknya data sebelum 39,5, ini adalah banyaknya data sebelum 49,5. Yang kita cari adalah P65. Nah, P65 itu terletak pada data ke 31,85. Nah, selanjutnya untuk menghitung P65 kita gunakan interpolasi. Ya, masih ingat ya caranya ya. Jadi langsung aja ini P65 adik-adik kurangkan dengan 39,5 ditulis di sini. Dibagi dengan 31,85 dikurangi dengan 16 ditulis di sini. Nah, ini akan sama dengan ya 49,5, ini jarak yang jauh ya, jadi dari ujung ke ujung. Nah, ini 49,5 langsung dikurangi dengan 39,5. Diletakkan di sini per 34 ya, kita kurangi dengan 16, diletakkan di bawahnya. Kemudian dihitung ya. Jadi 49,5 min 39,5 sama dengan 10. 34 min 16 18 ya. 31,85 min 16 15,85. Kemudian ini disederhanakan ya, atas bawah dibagi 2. Jadinya berapa coba? 5 per 9. Nah, selanjutnya dikali silang. Nah, ini. Jadi 5 per 9 langsung dikalikan dengan 15,85 ditulis di sini. Kemudian ini ditulis ulang di bawahnya ya, P65 min 39,5. Nah, tinggal dihitung. Hasil akhirnya ternyata P65 sama dengan 48,31.
Jangan lupa ini menyatakan waktu ya, Dek ya. Berarti di sini maksudnya 48,31 menit. Itu adalah P65, persentil ke 65. Nah ini, P65 sama dengan 48,31. Artinya ya 65% warga menunggu kurang dari 48,31 menit. Atau 35% warga menunggu lebih dari 40. Nah ini mestinya 48 ya. 35% warga menunggu lebih dari 48,31 menit. Nah, jadi patokannya ada di P65 ini, di 48,31 ya. Oke, sekarang pertanyaan yang B. Untuk menentukan apakah isi poster tersebut benar atau tidak, ini posternya saya tampilkan lagi ya. Maka kita perlu mencari persentil ke-10. Jadi menurut poster, untuk pengurusan KTP hanya 10% dari warga yang perlu menunggu lebih dari 56 menit. Ya, lebih dari itu berarti di sebelah kanan ada 10%. Berarti di sebelah kiri itu ada 90%. Nah, maka yang kita cari adalah persentil ke-90. Nah, kira-kira cara berpikirnya begitu. Ya, Dek ya. Pertama, kita tentukan dulu letak P90. Ya. P90 terletak pada data ke-90 per 100 kali 49 sama dengan 44,1. Nah, data ke-44,1 terletak pada kelas 50 sampai 59 ya. Coba kita tulis lagi nih frekuensi kumulatifnya ya 6, 16, kemudian di sini 34, 47, 49 ya. Yang kita butuhkan adalah data urutan ke-44,1. Nah, jelas ada di sini ya, di frekuensi kumulatif 47. Nah, berarti P90 itu pasti ada di ring ini, ada di kelas interval ini ya. Jadi P90 ada di kelas 50 sampai 59. Oke. Kelas 50 sampai dengan 59 memiliki tepi bawah dari sini ya. Ini 49,5, kemudian ini tepi atasnya ya 59,5. Jadi kalau tepi bawah 50 dikurangi 0,5, kalau tepi atas berarti 59 ditambah 0,5. Banyaknya data sebelum 49,5 berarti sama dengan 34. Nah ini. Banyaknya data sebelum 59,5. Sebelum 59,5 berarti 47 ya, cocok ya. Selanjutnya seperti biasa tempatkan angka-angka tersebut dalam garis bilangan sebagai berikut. Nah ini nih. Ya, jadi ini adalah tepi bawah, tepi atas, P90 ini yang kita cari. 34 adalah banyaknya data sebelum 49,5, 47 adalah banyaknya data sebelum 59,5. P90 terletak pada urutan data ke-44,1. Selanjutnya kita kembali menggunakan interpolasi. Ya, ini prinsipnya sama, tinggal dihitung. Nah, ternyata P90 ya hasilnya adalah 57,3. 57,3 itu artinya 57,3 menit. Ya. Nah, ini interpretasi atau penafsiran dari hasil P90 sama dengan 57,3 artinya 90 warga menunggu pengurusan KTP sampai 57,3 menit dan ada 10% warga ya yang menunggu lebih dari 57,3 menit. Jadi, isi poster yang menyebutkan bahwa hanya 10% warga yang menunggu lebih dari 56 menit tidak tepat karena pasti lebih dari 10% warga ya yang menunggu lebih dari 56 menit. Karena di sini hasilnya P90 itu adalah 57,3 menit. Nah, kira-kira begitu ya. Kita lanjutkan. Oke, ini gambarannya ya, Dek ya. Alternatif lain, kita bisa mencari banyaknya warga yang menunggu lebih dari 56 menit. Nah, data 56 menit berada di kelas 50 sampai 59, ya kan? Tepi bawah dan tepi atas kelas 50 sampai 59 ini tadi sudah kita bahas ya, 49,5,
dan 59,5. Selanjutnya banyaknya data, sebelum 49,5 ada 34 data. Sebelum 59,5 sebanyak 47 data, ya 34 dan 47. Tadi ini sudah kita bahas juga ya, karena kebetulan di sini sama kan begitu ya. Oke, kita kembali. Nah, selanjutnya tempatkan angka-angka tersebut dalam garis bilangan sebagai berikut ya. 49,5 ini adalah tepi bawah. Kemudian 59,5 ini adalah tepi atas. Kemudian 34 ini adalah banyaknya data ya Dek ya, sebelum 49,5. Nah, 47 ini adalah banyaknya data ya, sebelum 59,5. Nah, yang kita cari sekarang dibalik, yang kita cari ini M-nya. Ya, yang kita cari adalah M-nya. Berarti frekuensinya ini yang kita cari. Ya, banyaknya warga yang kita cari. Oke, kita lanjutkan. Sama seperti sebelumnya, kita kembali menggunakan metode interpolasi ya. Jadi 56 dikurangi 49,5 diletakkan di sini per M dikurangi 34 diletakkan di sini. Kemudian yang jauh sekarang 59,5 dikurangi 49,5 ya diletakkan di sini. Kemudian 47 dikurang 34 diletakkan di bawahnya. Kemudian tinggal dihitung ya Dek ya. Nah, ternyata M-nya itu sama dengan 42,45. Nah, ini artinya apa? Coba kita lanjutkan dulu ya. Setelah mendapatkan hasil di atas, kita coba interpretasikan hasilnya ya. Total data ada 49. Nah, ini 42,45 warga menunggu pengurusan KTP kurang dari 56 menit. Ya. Jadi saya ulang ya, 42,45 warga, berarti kalau dibulatkan ini harus dibulatkan ke atas. Ini kan manusia, ini kan orang. Berarti ada 43 warga menunggu pengurusan KTP kurang dari 56 menit. Banyaknya warga menunggu pengurusan KTP lebih dari 56 menit, berarti logikanya 49 dikurangi 42,45. Atau bisa aja kalau kita menggunakan pembulatan berarti 49 dikurangi 43 ya Dek ya. Jawabannya adalah 6. Nah 6 apa? Ini adalah 6 orang, 6 warga. Nah kan begitu. Sekarang kita hitung persentasenya. Persentase warga yang menunggu lebih dari 56 menit itu akan sama dengan kalau di sini kita menggunakan hasil pembulatan ya Dek ya. Berarti nanti ini 6 per 49 kali 100% atau 6,55 per 49 kali 100% juga nggak apa-apa ya Dek ya. Nah sama dengan 13,4% ya. Jadi klaim kantor kelurahan tersebut bahwa hanya ada 10% warga yang menunggu lebih dari 56 menit tidak benar. Karena realnya ya Dek ya ada 13,4% warga ya yang menunggu lebih dari 56 menit, bukan 10%. Nah, paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini latihan 7.4 ya. Mungkin nanti kita akan bahas di video berikutnya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, boleh menulis di kolom komentar. Terima kasih.